Yap, kita kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan di attorney. Apa itu attorney? Attorney atau nama lainnya adalah lawyer atau pengacara. Kenapa ada hubungannya dengan asbestos mesothelioma? Dan saya beri judul asbestos mesothelioma attorney. Apa hubungannya pengacara atau lawyer atau attorney ini dengan penyakit mesothelioma yang berhubungan dengan serat atau mineral dari asbestos? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, klik lonceng, dan follow fanspage Facebook saya dan Instagram saya. Kita akan membahas mengenai attorney dalam asbestos mesothelioma attorney. Mengenal mesothelioma lawfirm. Apakah itu mesothelioma lawfirm? Mesothelioma lawfirm adalah firma-firma bantuan hukum di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan mesothelioma dan penyakit-penyakit yang lain yang ditimbulkan oleh asbes atau asbestos. Di Amerika Serikat, dalam banyak kasus, pabrik asbes atau asbestos sebenarnya mengetahui bahaya dari risiko tersembunyi dari asbes. Namun mereka menyembunyikannya dari publik dikarenakan oleh alasan ekonomis. Dengan alasan perusahaan tidak transparan dan menyembunyikan informasi inilah, sehingga pekerja yang mengalami masalah kesehatan sebagai akibat paparan asbes atau asbestos di wilayah kerja mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran seperti kehilangan upah, tagihan medis, penderitaan emosional, rasa sakit fisik, dan banyak lagi. Saat ini di Amerika Serikat ada lebih dari 30 miliar dolar dana perwalian asbes yang disiapkan untuk mereka yang telah didiagnosis dengan penyakit terkait asbestos. Firma-firma hukum yang bergerak dalam mesothelioma lawfirm dapat membantu Anda, para korban penyakit mesothelioma, untuk mendapatkan hak-hak Anda. Apa peran dari mesothelioma lawfirm? Mesothelioma lawfirm adalah firma-firma bantuan hukum yang mengkhususkan diri untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan mesothelioma dan penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan oleh asbes atau asbestos. Karena jenis tuntutan hukum ini sangat rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang paparan dan penyakit asbes. Tidak disarankan untuk menyerahkan menangani kasus kepada pengacara dari firma bantuan hukum umum biasa. Para pengacara dari mesothelioma lawfirm telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai undang-undang federal dan negara bagian mengenai penggunaan asbes dan sejarahnya di dunia kerja. Mereka juga memiliki keterampilan investigasi yang tajam dan mampu menggali lebih dalam untuk mengungkapkan kapan dan di mana perusahaan atau entitas lain mengekspos pekerja ke asbes. Selain itu, mesothelioma lawfirm terdiri dari pengacara terdidik yang memahami proses hukum yang melibatkan pengadilan, persidangan, hingga banding. Firma-firma hukum yang tergabung dalam mesothelioma lawfirm menyadari bahwa para korban sudah sangat menderita akibat permasalahan medis dan keuangan terkait dengan penyakit yang timbul. Juga dampak emosional yang timbul pada para penderita mesothelioma dan para keluarga mereka. Ini adalah salah satu pertimbangan dari firma-firma mesothelioma lawfirm untuk berusaha semaksimal mungkin dalam membantu meringankan beban para korban. Peran dari para korban. Bantuan dari para korban sangat diharapkan terutama untuk mempercepat dan memperlancar pengerjaan kasus. Walau sebagian besar
pekerjaan akan dilakukan oleh para pengacara dari mesothelioma lobrim, akan tetapi akan sangat membantu apabila korban sudah mempersiapkan data-data penting di awal. Dokumen medis termasuk data tentang diagnosis, kapan dan di mana pertama sekali didiagnosa. Data-data ini dibawa pada saat pertemuan pertama. Data ini adalah sangat penting karena berdasarkan data tersebut firma-firma mesothelioma lobrim dapat menentukan apakah kasus Anda dapat dilanjutkan ke tingkat pengadilan atau tidak. Selain data tersebut, data-data tentang korban sendiri, riwayat pekerjaan, peran dalam pekerjaan, dan berapa lama pekerjaan di sana, dan informasi tentang perusahaan juga dibutuhkan. Kemudian data-data keuangan maupun historis terkait dengan riwayat pengobatan yang sudah dilakukan oleh korban seperti tagihan medis, riwayat kunjungan rumah sakit, obat-obatan, dan informasi-informasi apapun yang terkait dengan ini. Mengenai berapa bayaran yang diterima oleh biro hukum, setiap firma hukum yang bergerak di mesothelioma lobrim mungkin memiliki taksiran biaya dan opsi pembayaran yang berbeda. Namun firma-firma mesothelioma lobrim menyadari bahwa para korban sudah menanggung banyak beban keuangan akibat penyakit mereka. Bahkan untuk sekedar membayar biaya di muka untuk pewakilan mungkin sudah susah. Untuk itu banyak firma mesothelioma lobrim yang menerapkan contingency fee basis. Artinya pada firma akan dibayar hanya ketika korban memenangkan gugatan. Jika firma hukum tidak memenangkan gugatan, maka tidak ada yang perlu dibayarkan ke mereka. Ini juga merupakan suatu tanda khusus buat para korban, di mana ketika firma-firma mesothelioma lobrim menerima kasusnya, berarti ada peluang bagus untuk memenangkan kasus tersebut. Ketika suatu kasus berhasil dimenangkan, maka firma-firma hukum mesothelioma lobrim berhak mendapatkan sejumlah pembayaran dari para pihak klien atau korban. Jumlahnya adalah sekian persen dari jumlah kompensasi dimenangkan. Besaran persentase ini bervariasi tergantung pada masing-masing firma. Ini juga merupakan satu hal yang penting untuk diketahui pada korban sebagai pihak yang melakukan tuntutan supaya tidak ada kebingungan di kemudian hari. Itulah mengenai bantuan hukum, attorney, pengacara dari mesothelioma mengenai paparan asbestos. Kita akan membahas lagi mengenai mesothelioma, asbestos atau attorney di video-video selanjutnya.